Kemudian pasal 6 Yesus menyatakan bahwa dirinya roti hidup. Jadi 5 roti 2 ikan kisah ini sangat penting karena kisah inilah tertulis seluruh 4 Injil. Beberapa kisah mungkin hanya tertulis di dalam kitab Markus, kitab Matius, tetapi kisah ini ya 5 roti 2 ikan ini ditulis setiap Injil karena penting. Intinya bukan, oh yuk kita harus menolong orang miskin, orang kasihan, enggak ada makanan, Yesus menolong mereka. Enggak. Itu salah paham. Tidak maksudnya. Maksudnya apa? Karena di padang gurun yang memberi makanan untuk bangsa Israel siapa? Musa. Pada zaman Musa, Allah memberi mana untuk bangsa Israel. Nabi Elia juga dengan 20 roti kasih kepada orang 100 orang. Dan itu dua. Faktanya itu Yesus ya. Setiap Injil itu biasanya membagi-bagikan, memecah-mecahkan roti kan dalam perjamuan kudus kan. Mengapa memecah-mecahkan? Karena memecah-mecah rotinya itu artinya roti di sini hiasan. Tubuh Yesus Kristus akan dipecahkan. Kemudian dengan tubuh itu banyak orang mengalami kekenyangan seperti pesta. Jadi itu nubuat ya kepada 5.000 orang. Itu nubuat di atas kayu salib. Tubuh Yesus akan dipecahkan untuk menghidupkan banyak orang. Maka mereka melihat 5.000 orang makan, kemudian sisanya 12 pakul ya, 12 pakul. Mengapa ada sisanya? Itu 12 pakul itu kelimpahan. Seperti di mana juga, di padang gurun, mana banyak, tidak ada kekurangan. Kehidupan saudara-saudara sama. Banyak makanan. Jadi sisanya banyak. Kemudian mereka kaget. Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang. Jadi karena mereka teringat buat Ulangan pasal 18 ayat 18. Akan datang seorang Nabi. Seperti Musa. Jadi semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sudah pernah dilakukan oleh Musa dan Elisa ya. Nabi-nabi. Semua. Tidak ada yang baru. Tapi ini bayangannya. Zaman dulu perjanjian lama. Ini faktanya. Maka seorang Nabi yang akan datang. Itu mungkin dianggap, oh Nabi kita ini nubuatnya di sini. Agak lucu juga ya. Lucu. Karena tidak ada kampungan. Ini tentang Yesus Kristus. Sisanya 12 bakul kelimpahan kerajaan surga. Tetapi ada kisah di dalam Matius dan Markus 7 roti dan 2 ikan. Jadi 2 mujizat itu terjadi. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Kemudian Matius Markus ya, ada kisah lain 7 roti 2 ikan. Itu apa bedanya? 7 roti 2 ikan itu tempat diadakan mujizatnya itu di luar Israel. Sehingga melalui pengorbanan Yesus Kristus banyak orang, khususnya bukan orang Yahudi, akan diselamatkan. Jadi tempatnya beda ya. 5 roti 2 ikan itu di dalam Israel, untuk orang Israel. 7 roti 2 ikan itu di luar daerah Dekapolis, daerah di luar Israel. Itu banyak bangsa itu maksudnya. Sisanya juga 7 bakul. Untuk orang Israel 12 pakul. Seperti 12 murid, 12 itu anak Yakub ya. Semua 12 ya. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Jadi di sini pasal 6 biasanya terjemahan bahasa Inggris laut. Yesus berjalan di atas laut. Karena laut itu simbol kematian. Karena zaman dulu di dalam laut itu banyak dewa. Dewa Nyam, Dewa Tiamat, Dewa Leviathan yang menguasai kematian itu. Jadi Yesus mengapa berjalan di atas air? Untuk menginjak segala macam kematian itu. Itu maksudnya. Seperti Yahweh Allah. Kitab Ayub ya. Dialah Yahweh lah yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Jadi dia berjalan di atas laut, di atas air, mereka lihat.
Dia Yahweh, dia Allah. Seperti ayat di dalam kitab Ayub. Ayatnya banyak. Kemudian Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Di sini aku ini, bukan hanya mungkin aku ini, enggak. Kalau dengar aku, orang Israel langsung teringat, aku adalah aku. Artinya, dia Yahweh. Aku Tuhan, jangan takut. Jadi aku ini, akulah dia. Itu artinya, karena apa di sini dia? Orang Israel biasanya tidak boleh menyebut nama Yahweh sembarangan. Sehingga tulisannya Yahweh, tapi dibacakan Adonai. Karena ada hukum yang ketiga, tidak boleh menyebutnya nama Tuhan secara sembarangan. Sehingga biasanya dia. Itu banyak. Tapi di sini akulah dia, itu artinya akulah Yahweh. Itu Yesus adalah Yahweh. Yahweh itu artinya aku adalah aku. Aku adalah aku. Jadi itu artinya Yahweh kita, Tuhan kita di dalam nama. Hanya aku. Sampai masuk ke pintu, pulang ke rumah, ketuk pintu, ibu bilang, siapa? Ya aku. Oh nggak usah, aku Pak Peri, namanya Pak Peri. Mau masuk? Nggak usah ya. Aku. Sudah jelas kan? Bukan seperti dewa-dewa, nama dewa-dewa yang dibuat oleh manusia. Agama yang dibuat oleh manusia itu, setiap dewa itu namanya itu seperti manusia kan? Tuhan kita tidak ada nama. Hanya satu nama saja, Yesus ya. Itu Yahweh, itu artinya aku adalah aku. Enggak usah membuat nama. Maka saksi Yehova datang. Banyak cerita saksi Yehova hari ini ya. Karena ini mungkin ada kaitan dengan Allah Tritunggal juga. Saksi Yehova itu bukan agama yang baru. Zaman dulu ya. Gereja mula-mula sudah ada banyak itu ajaran sesat, yaitu salah satu ajarannya seperti saksi Yehova. Yesus bukan Allah, Yesus seorang manusia, ciptaan yang pertama. Itu pendirinya Rete. Tahunnya 1872. Itu belakang-belakang ini dibuat agama ini. Tapi itu luar biasa perkembangannya. Jadi mereka tidak menerima Yesus sebagai Allah, walaupun banyak ayatnya. Dan juga orang-orang di sini juga, oh Yesus belum pernah dia menyebut dirinya Allah. Itu banyak aku dengar ya. Maka orang itu bingung, ternyata ya enggak. Di sini banyak saudara-saudara, akulah dia. Itu menyebut diri Allah. Akulah anak Allah. Maka saudara harus baca Alkitab. Biar jangan bingung. Kemudian akulah roti hidup. Jadi melalui roti itu ya dibagi, melalui korbannya banyak orang tidak akan lapar, tidak akan haus. Karena ini pesta. Pesta menjadi kehidupan seperti pesta. Jadi di sini akulah yang pertama di sini ya. Akulah di sini artinya bukan yang lain. Akulah itu bahasa Indonesia kan. Karena banyak orang menganggap itu ada keselamatannya. Bukan yang lain, akulah di sini maksudnya ya. Sangat ditekankan ya. Roti hidup itu tubuh Yesus Kristus dan itu artinya firman hidup. Maka di perjamuan kudus ya kita roti dan darah. Katolik biasanya dalam perjamuan kudus itu roti kalau didoakan oleh pastor itu langsung menjadi betul-betul tubuh Yesus Kristus kan. Itu namanya ajarannya transubstansiasi. Itu ajaran apa beda dengan gereja-gereja. Kemudian aku berkata kepadamu, kepada masih banyak orang ya, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara-saudara, mungkin saya kalau mendengar perasaan ini enggak apa-apa, kalau sudah terbiasa. Tapi untuk orang Yahudi, bagaimana makan daging? Haram. Bagaimana minum darah? Haram. Maka apa yang terjadi? Mereka tidak percaya dan mengundurkan diri. Yang ikut Yesus Kristus mulia bujat mundur. Karena aneh pengajarannya. Makan daging, minum darah. Ini bagaimana mungkin ya? Ini orang Yahudi khususnya. Tidak boleh. Tapi mereka belum mengerti. Itu sebuah kiasan, simbol. Maka tidak dimengerti karena perkataan itu keras. Keras di sini ayat 53 ya. Sulit.